Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I would like to say thank you for coming in my video. Don't forget to subscribe, like and comment Doa Bangsa TV. In this opportunity, I will explain to you about degrees comparison. Degrees comparison merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingannya. Degrees of comparison berlaku untuk kata sifat adjective dan kata keterangan adverb, dan tidak berlaku untuk kata kerja, verb, dan kata benda atau noun. Kita akan bahas pengertian degrees of comparison, yaitu kata sifat yang mengubah bentuk dan digunakan untuk membandingkan suatu hal atau beberapa orang dengan yang lain. Sebagian besar degrees of comparison atau tingkat perbandingan dalam kata sifat ini banyak berkaitan dengan descriptive adjective atau kata sifat deskriptif dan adjective of quantity atau kata sifat jumlah. Degrees of comparison dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1 ada positive degree, 2 ada comparative degree, dan 3 ada superlative degree. Kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu positive degree. Adalah perbandingan yang digunakan untuk menyatakan kesamaan antara dua benda sehingga kata sifat utuh tidak berubah. Dalam positive degree ini ciri-cirinya terdapat kata as dan s yang berarti sama atau se. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus atau polanya. Rumus yang pertama yaitu as ditambah adjective ditambah s. For example, Bagus is as handsome as Taufik. Atau yang artinya Bagus setampan Taufik. Atau bisa juga Bagus sama tampannya dengan Taufik. Contoh yang kedua, a buffalo is as big as a cow. Atau yang artinya seekor kerbau sebesar sapi. Atau bisa juga seekor kerbau sama besarnya dengan sapi. Dua contoh ini membandingkan dua orang atau binatang. Juga bisa benda yang tingkatannya baik itu sifat, bentuk, ataupun bagian lainnya. Kita akan masuk rumus yang kedua, yaitu not ditambah s ditambah adjective ditambah s. For example, this pen is not as black as that. Atau yang artinya pena ini tidak sehitam pena itu. Nah, contoh di samping menyatakan dua benda atau orang yang tidak memiliki kesamaan dalam tingkat perbandingan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu comparative degree. Adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan suatu benda atau orang memiliki tingkatan yang bersifat lebih dari pembandingnya. Ciri-ciri dari bentuk komparatif ini terdapat tambahan er maupun more than yang berarti lebih atau daripada. Rumus atau polanya yang pertama di sini ada adjective ditambah ditambah than. For example, today is colder than yesterday. Atau yang artinya hari ini lebih dingin daripada kemarin. Contoh yang kedua, Donna is more popular than Reni. Atau yang artinya Donna lebih populer dari Reni. Contoh ketiga, Rudy is taller of the two boys. Atau yang artinya Rudy lebih tinggi dari dua anak laki-laki itu. Contoh yang keempat yaitu of the two bags, this one is the prettier. Atau yang artinya dari dua tas itu yang satu ini lebih cantik. Nah, contoh yang ini membandingkan kata benda dan tetap menambahkan di kata sifat. Rumus yang kedua yaitu no less ditambah adjective ditambah than.
For example, this girl is no less clever than me. Atau yang artinya, gadis ini tidak lebih pandai daripada saya. Bentuk komparatif dibagi menurut suku kata atau syllable. Yang pertama di sini ada adjective dengan satu suku kata atau one syllable. Untuk kata sifat dengan satu suku kata, maka bentuk komparatif ditambah imbuhan er. Untuk contohnya, di sini ada kata long menjadi longer, cheap, cheaper, big, bigger, small, smaller. Yang kedua ada adjective dengan dua suku kata atau two syllables. Komparatif dalam dua suku kata sebagian menggunakan imbuhan er, sebagian juga menggunakan more. Untuk contohnya di sini ada kata clever menjadi cleverer, narrow, narrower, modern, more modern, famous, more famous, and etc. Yang ketiga, adjektif dengan tiga suku kata atau three syllables. Nah, tingkat komparatif dengan tiga suku kata wajib menggunakan imbuhan more. Untuk contohnya, di sini ada kata beautiful menjadi more beautiful, diligent menjadi more diligent, expensive menjadi more expensive. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu superlative degree. Memiliki tingkatan paling tinggi di antara yang lain. Tingkatan paling contohnya terpandai, terkaya, atau paling rajin, paling gemuk, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri dari tingkatan ini adalah terdapat imbuhan s atau st atau most, kemudian sebelum kata sifat ditambah dengan the. Untuk kata sifat bersuku kata satu menggunakan s atau st. Kata sifat bersuku kata dua sebagian menggunakan s atau st. Sebagian tertentu menggunakan most. Kemudian yang bersuku kata tiga wajib menggunakan most. Kita akan masuk ke pembahasan rumus atau polanya. Yang pertama di sini ada adjective ditambah s. For example, yang pertama di sini ada Nina is the prettiest student in the class. Atau yang artinya Nina murid tercantik di kelas. Contoh yang kedua, she is the tallest of the girls. Atau yang artinya dia tertinggi dari gadis-gadis. Contoh ketiga, of the four shirts, this one is cute. Atau yang artinya dari keempat kaos ini, yang ini terlucu. Dan contoh yang terakhir ada these shoes are the less expensive of all. Atau yang artinya sepatu ini adalah yang paling mahal dari semuanya. Irregular degree of comparison. Dalam degree of comparison ada beberapa pengecualian di mana kata sifat atau keterangan berubah sepenuhnya alih-alih menggunakan er, us, dan more atau most. Artinya perubahannya tidak berdasarkan pada jumlah suku kata pada kata tersebut. Berikut beberapa bentuk irregular yang paling umum. Kita bisa melihat tabel di samping. Ada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Yang pertama di sini ada kata good menjadi better dan untuk superlatif menjadi best. Kata yang kedua, bad, comparative degree berubah menjadi worse dan superlative degree berubah menjadi worse. For, farther or further, furthers or furthers, little, less, and least. Well, thank you for your kind attention to join in my video. May all those I have shared be beneficial for all of us. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.